kan kita udah belajar smart farming yang di dalam greenhouse. Sekarang Pak Mas Huda bisa jelasin sedikit nggak tentang smart farming yang open field ini? Oh ya, baik Mbak. Ini adalah kenapa kita buat open field, karena kita mau dapat luasan dulu yang banyak, baru setelah itu nanti kita akan mengarah ke greenhouse juga gitu. Jadi modal minim tapi bisa dapat luas gitu. Nah seperti ini kita belum ada greenhouse, tapi yang paling penting dari open field adalah semua tanahnya kita tutup. Kita cover ini pakai dengan mulsa ya. Mulsa. Ini mulsa. Ini mulsanya keren ini. Apa? Apa? Mat namanya. Oke, ini seperti geomembran. Ya, geomembran. Ini fungsi apa? Fungsinya apa ini? Mulsa ini? Supaya gulma tidak tumbuh, Bro. Biar gulma tidak tumbuh. Kemudian yang kedua juga agar lingkungan akan tetap lembab, nggak terlalu banyak evaporasi. Jadi mengurangi evaporasi ini. Nah, kemudian yang paling menarik ini dia menggunakan media apa nih Mas Huda? Ini kokopit, Bro. Kokopit ya. Ini daya tahan airnya bagus. Kedua mudah kita dapat dan harganya juga. Kokopit itu kan dari kelapa kan, sabut kelapa. Sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu sebetulnya itu yang membuat negara-negara Israel, Timur Tengah, Afrika sekarang menjadi hijau royo-royo. Dia teknologinya kokopit. Di sana tidak ada pohon kelapa, tidak ada kokopit sebetulnya. Dia itu impor dari kita. Nah, di kita kelapa kan, kita pun negara garis pantai terpanjang di dunia. Yang namanya kelapa itu ada di pantai. Sumber kokopit itu kelapa, sabutnya, limbah kelapa. Nah, limbah kelapa itu dia bisa memegang air 3-6 kali lipat dirinya sendiri. Itu kelebihannya tuh. Makanya ini keren banget ini Mas Huda menggunakan medianya kokopit. Jadi kalau di greenhouse tadi menggunakan media tanah, betul. Di sini menggunakan media kokopit begitu. Nah, kokopit itu sebetulnya media tempat ya, semacam apa ya, piring. Nah, tetapi yang paling penting nanti nutrisinya. Ah, coba ini jelaskan ini. Nutrisinya bagaimana nih Mas Huda? Nutrisinya sama dengan yang sana tadi, terdiri dari komposisi NPK, unsur hara makro mikro ya. Itu dibikin di toron-toron besar tadi, kemudian diirigasikan ke sini, dialirkan ke sini kan. Ya. Nah, ini kan irigasi tetes ya. Nah, sekarang sedang tidak irigasi sekarang ya. Kebetulan jamnya nggak irigasi. Belum irigasi. Oke, jadi mestinya dia kalau pada saatnya ini ada menetes kan di sini. Iya, betul. Tes begitu. Nah, ini bisa diperhitungkan tadi Mas Huda. Untuk setiap media, setiap tanaman, setiap pohon ini berapa liter? Nanti kalau sudah besar 2,5 liter. Kalau masih kecil begini? Kalau masih kecil begini 250 mili saja. Ah, sedikit ya. Sehari. Oke, jadi tergantung fase pertumbuhan tanaman. Kalau misalnya sudah mulai panen, ya sudah mulai berbuah, itu berapa liter? 60 hari ke atas 2,5 liter sudah. 2,5 liter. Jadi memang tergantung fase pertumbuhan. Ya samalah dengan manusia juga ya. Kalau lagi balita, jumlah nasi yang dimakan, jumlah protein yang dimakan relatif sedikit. Tapi semakin dewasa pasti semakin banyak begitu. Nah, itu teknologinya tadi vertigasi dengan drip irrigation. Wah, ini keren ini ya. Kemudian dikombinasikan dengan media kokopit ya seperti ini. Jadi meskipun tidak menggunakan greenhouse ya, kenapa? Karena kalau greenhouse tadi kapitalnya modalnya sangat tinggi. Jadi agak merepotkan petani. Nah, dengan menggunakan seperti ini. Kalau ini modalnya mungkin nggak nyampe setengahnya ya. Nggak sampai berapa. Mungkin 1/10-nya juga nggak nyampe, 10% nggak nyampe. Kenapa? Karena yang mahal memang di greenhouse. Nah, sekarang menggunakan ini. Nah, kemudian tentu setelah itu teknologi varietas. Nah, ini nursery-nya. Ini umur berapa hari nih? 40 hari. 40 hari. Kalau transplanting ini berapa hari? Siap dari sini kita pindah 40 hari. Oh, 40 hari. Ya. Oh, ini medianya apa? Kokopit juga. Oh, kokopit juga. Dikasih makan apa di sini? Sama abemik juga. Abemik juga. Oke. Komposisinya rendah. Gitu. Oke, jadi dari sini kan transplanting ke situ. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian sampai umur berapa dia bisa berbuah? Seperti ini 70 hari, Prof. Ini 70 hari sudah begini? 70 hari, 80 hari, Prof. Begini. Coba ini lihat Mbak Wina buahnya. Ini kan keren kan? Ini tidak kalah dengan yang rumah kaca tadi. Iya. Coba. Cuman ini memang luar tipikal biasa. lebih kecil buahnya. Oh, lebih kecil ini ya? Varietasnya beda ini? Beda varietas. Kalau tadi varietas baja. Kalau ini besi. Varietas apa ini? Aluminium. Jadi ini varietas horizon, Prof.
Horizon ini ya. Tapi memang dibuat kecil buahnya. Varietas Horizon disukai nggak sama pasar? Suka. Oke, terutama pasar keliling Melijo itu. Tukang sayur. yang sayur artinya masyarakat Jawa ya. Ya, gitu. Oke, masyarakat Jawa suka sekali varietas Horizon ya. Mbak Wina suka nggak yang varietas Horizon gini? Boleh ya. Nah, jadi masak memang menggunakan cabai seperti ini. Ya, ini sudah tadi berapa hari? 70 hari. 70 hari ya. 70 hari. Nah, dia bisa panen sampai umur berapa? Habisnya atau apa? Ya, habisnya. Sebenarnya kalau Horizon ini sampai 1 tahun masih. Sampai 1 tahun. Ya, gitu. Ya. Ya, Berbuah terus. berbuat terus tergantung makannya. Tergantung makannya. Nah, itu nutrisi tadi ya. Makanya tanya Mas Huda. Mas Huda kan sukanya cabai yang gemuk-gemuk kan? Ya, betul. Beda dengan Mbak Wina, pasti dia sukanya yang ramping kan? Begitu, makanya dia nutrisinya diet. Iya. Ini nggak boleh diet ini, ya harus sampai kenyang. Harus sampai kenyang supaya tubuhnya maksimal. Iya. Betul. Berarti yang dibudidayakan Pak Mas Huda ini semuanya disukai pasar ya? Pasar, itu kata kuncinya kan. Kalau agribisnis itu pasar. Jadi kita bergerak tuh dari pasar, Mbak Wina. Pertama preferensinya ya, artinya pilihan masyarakat itu sukanya pada apa dia. Itu yang kita garap. Ya. Percuma kita bisa menghasilkan tinggi, tapi nggak disukai pasar, nggak ada yang beli, nggak dapat duit. Tapi kalau ini meskipun mungkin hasilnya tidak terlalu tinggi, cepat laku gitu ya Mas Huda. Kalau cepat laku berarti cepat dapat duit. Nah jadi disukai pasar, apalagi udah disukai pasar, high yielding variety ya. Produktivitasnya tinggi, wah lengkaplah dompet kita itu pasti itu. Oke, baik Pak Mas Huda kan sudah menerapkan teknologi smart farming baik yang di dalam greenhouse maupun yang open field. Open field ya. Bagaimana Pak Mas Huda atau upaya-upaya apa sih yang Pak Mas Huda lakukan supaya petani-petani milenial di luar sana itu juga menerapkan smart farming seperti Pak Mas Huda? Ya. Nomor 1 yang pertama kita lakukan itu adalah anak-anak muda itu harus disuguhi pertanian yang tidak terlalu banyak tanah itu loh. Ya, nggak nyangkul gitu, yang seperti ini lebih disukai. Yang high tech lah, high gitu. teknologi. Itulah kalau milenial itu memang sukanya yang high tech. Kalau yang kotor-kotor, dekil itu dia udah tidak terlalu suka kan. Begitu. Tapi kalau udah high tech, ya kan coba Mas Huda kan penampilannya kan bersih, kinclong kan, ya kan? Iya, nggak kalah sama Mbak Wina. Artinya apa? Pertanian itu tidak kotor, pertanian itu kinclong, pertanian itu yang paling penting duit, cuannya yang penting. Nah itu makanya dengan smart farming itu produktivitas tinggi, kualitasnya bagus, cuannya pasti bagus. Begitu. Lagi langkah lainnya? Yang kedua adalah sebelum kita smart farming dengan alatnya, anak-anak muda nih kita sematkan dulu dengan cara, ayo magang di sini nggak apa-apa, saya ajar. Jadi magang, kata kuncinya magang. Belajar, ya. Jadi tadi Mas Huda biasanya ada mahasiswa dari mana, ya, kemudian berapa lama magang di sini? Biasanya dari Poltek Jember, Poltek ya, Poltek Jember, Polbangtan, dari beberapa universitas juga di Malang, gitu. Cuman mereka sering kendala dengan administratif kampus, sehingga nggak bisa konsentrasi di internal di sini. Nah itu yang harus perbaiki itu. Gitu. Nggak boleh administrasi kampus itu mengganggu proses belajar mengajarnya anak-anak muda, anak-anak milenial di sini. Iya, jadi melalui magang, pelatihan, dia juga sebetulnya sedang membangun petani milenial kita. Di saat yang sama dia membangun smart farming juga. Begitu. Jadi nggak kotor, terus belajar, meningkatkan keilmuannya itu tadi ya Pak Mas Huda ya. Jadi anak mudanya disematkan dulu sebelum mikir alatnya. Jadi manusianya ya. Yang manusianya dulu gitu. SDM-nya. Karena SDM itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas paling tinggi dibandingkan yang lain. Varietas ya, kokopit, segala macam cuma 25%. Tapi SDM kontribusinya 50%. Jadi memang harus SDM-nya dulu yang digarap. Benar, Mas Huda. Ini pas dengan profesor dari Badan BPSDM. Itu yang kita garap itu Mbak Wina. Artinya yang kita garap itu sebetulnya memberikan kontribusi terhadap produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Gitu.
Ada nggak Pak Mas Huda pesan untuk petani milenial di luar sana yang ingin mengikuti jejak Bapak? Nomor 1, ada 3 kunci yang selalu saya pegang berdasarkan apa yang saya alami. Nomor 1, kalau bahasa Islamnya istiqomah. Istiqomah. Ya. Niatnya harus kenceng. Kencang. Gitu loh. Nggak dikit-dikit berubah. Nggak boleh berubah. Tetangganya tanam ini lebih hijau, Istiqomah. berhasil berubah gitu. Istiqomah Fokus di ya. fokus di cabai. Istiqomah. Bener. Sudah disiplin. Bener lah itu dia. Gitu. Pagi hama atau sore penyakit itu kan datangnya biasanya sore pagi pada saat orang sudah pulang baru dia nyerang gitu. Jadi kita harus disiplin mengontrol tanaman kita. Terus ketiga, berani mengambil resiko. Namanya ini bisnis. Itu dia. Itu namanya bisnis. Termasuk tadi risiko yang padat modal tadi ya. Iya betul. Yang greenhouse tadi kan risikonya untuk modal itu awal luar biasa kan. Harus berani. Di situ pasti ada risiko. Coba kalau misalnya kena bencana, berarti kan bencana ya. Dan ternyata pernah terjadi bencana beberapa kali, katanya angin ribut ya. Iya betul. Dan itu merusak sarana prasarana, merusak tanaman. Nah itu kan tetap kita harus eksis ya, tetap eksis meskipun kita kena bencana, kita kena tonjokan, kena apa. Dan yang tidak kalah penting itu bencana pasar. Ya, betul. Itu kan harga kan nggak karu-karuan. Karuan. Gitu. Coba tiba-tiba dibantai dengan harga Rp10.000 per kilogram. Nah, iya kan? Wah itu yang harus tetap eksis itu, makanya itu Mbak Wina. Baik. Jadi ada 3 kata kunci tadi Ya. ya Pak Mas Huda ya. Yang pertama Istiqomah, fokus, atau istiqomah. Fokus. Disiplin, berani. dan berani mengambil resiko. Begitu. Kalau Prof Dedi, Iya. ada nggak sih Prof pesan dan harapan untuk pertanian Indonesia agar bisa lebih modern, lebih Betul. cuan Ya. lagi? Jadi kuncinya kita harus membangun pertanian itu dengan cara-cara bisnis. Artinya kita harus beragribisnis, ya. Karena dengan beragribisnis maka kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Petani akan tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Kenapa? Kantongnya tebal, ya toh. Nah, kalau petani kantongnya tebal, itu pasti dia tersenyum. Istrinya tersenyum, anak-anak juga, semua keluarganya tersenyum. Bahagia. Nah, cuman masalahnya ya, agar petani tersenyum itu harus seperti apa? Ya. Yang pertama, petani tersenyum kalau produknya ada yang beli kan, dengan harga yang wajar, dengan harga yang bagus, ya, dia pasti akan tersenyum. Hanya masalahnya harga itu tidak bisa kita tentukan. Ya, Pak. Presiden saja nggak bisa menentukan harga. Yang menentukan harga itu supply dan demand. Kalau supply-nya tinggi, demand-nya tetap, ya pada saat panen raya harga akan drop, anjlok. Sebaliknya, kalau supply-nya sedikit karena hama penyakit dan sebagainya, sementara demand-nya, permintaannya tetap, harga akan melejit. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mensiasati harga. Seperti yang dilakukan oleh Mas Huda. Caranya bagaimana? Market intelligence. Ya, jadi survei pasar itu harus betul-betul dipahami oleh petani. Jangan sampai petani gelap, tanam-tanam, begitu panen mau jual bingung. Ya, bahkan Mas Huda ini sudah kontrak farming dengan Paskomnas, ya, kontrak farming dengan Indofood, bisa dengan siapa saja. Artinya apa? Sebelum tanam kita sudah yakin bahwa barang kita ada yang beli. Begitu. Kepastian pasar. Kepastian pasar. Bahkan sudah tahu harganya berapa, kita akan masuk berapa. Artinya sebelum kita tanam, kita sudah dapat duit berapa. Begitu. Tinggal milih nanti, apa mau beli Mercy, apa mau beli Camry, terserah. Kan begitu kan, tinggal milih kita. Nah, kemudian yang kedua, ya, agar produk kita itu laku, sekali lagi, harus memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi itu yang pertama tadi produktivitas. Ya, tadi Mas Huda yang di Smart Greenhouse, ya, yang di rumah kaca tadi, produktivitasnya bisa 100 ton per hektar. Nah, kalau open field mungkin setengahnya ya, Mas Huda. Setengahnya targetnya tadi. Targetnya setengahnya. Setengahnya itu berarti 50 ton per hektar kan? 50 ton per hektar. 50 ton per hektar. Nah, jadi yang kedua itu bagaimana kita beragribisnis, berbudidaya itu produktivitasnya yang tinggi. Nah, kunci dari produktivitas yang tinggi itu adalah varietasnya.
varietasnya harus high yielding variety, varietas yang bagus. Begitu. Nah, selain itu, produktivitas tinggi itu kuncinya adalah nutrisi. Nah, nutrisi mulai dari formulanya sampai bagaimana mendistribusikannya agar semua tanaman kebagian dengan porsi yang kita inginkan. Porsi yang kita inginkan itulah yang akan berdampak terhadap produksi yang tinggi itu. Dan jangan lupa merata. Nah, salah satu upaya ini sudah keren banget ini Mas Huda. Dia menggunakan vertigasi. Nah, setelah itu dia menggunakan drip irrigation. Coba lihat nih. Drip irrigation, ya. Kemudian juga menggunakan media kokopit, ya. Ini keren banget menurut saya. Nah, setelah itu teknologi budaya yang biasa. Ini seperti mulsa nih. Yang kita injek ini mulsa ini, Mbak Wina. Dengan mulsa, gulma akan terhindar, mati dia, ya. Dengan mulsa juga tanah akan tetap lembab. Dan kelembaban di sekitar ini bagus ya, terawat dengan baik kelembabannya. Kenapa? Evaporasinya bisa ditekan. Dan yang paling penting ya, agar ya, produk kita itu mudah dijual adalah harga pokok produksi. HPP-nya harus rendah. Sehingga pada saat kita dibantai oleh pasar, ya, kita masih tetap eksis. Nah, saya sudah survei nih Mbak Wina. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, HPP cabai itu 18.000 sampai 22.000 rupiah per kilogram. Ya, di Jatim saya yakin mirip. Ya. Tapi ternyata Mas Huda ini dia bisa menekan HPP sampai di bawah 5.000 rupiah per kilogram. Kan keren kan? Pada saat dibantai oleh pasar, harganya pernah 12.000 ya, Mas Huda? 12.000 rupiah per kilogram. Petani lain menjerit. Dia langsung butuh gulung tikar. Kenapa? HPP-nya dia 18.000 sampai 22.000. Mati dia. Mas Huda masih tetap tersenyum. Kenapa? HPP-nya di bawah. Dia masih tetap untung. Begitu. Nah, jadi yang terakhir itu adalah HPP. Nah, kemudian tadi yang pertama ini ya, teman-teman milenial semua camkan tuh. Pasar, kuasai itu. Karena dengan menguasai pasar, kita yakin produk kita yang beli. Tentu dengan harga yang bagus, begitu, bukan dengan harga yang jelek, ya. Itu yang penting pas. Makanya kita langkah mundur. Kita pastikan dulu pasarnya. Setelah pasarnya pasti, baru kita melangkah mundur, ya. Misalkan Malang Raya. Malang Raya itu kota Malang, Kabupaten Malang, Batu kan? Dia setiap bulan perlu cabai berapa ton? Malang berapa ton, Kabupaten berapa ton, Batu berapa ton. Jadi misalkan satu bulan masing-masing 3 ton. Berarti kita langkah mundur. Untuk menghasilkan cabai 3 ton, saya harus tanam berapa pohon. Kan gitu. Ya. Kalau tanam berapa pohon, dia berarti kokopit yang diperlukan berapa ton. Berarti polybag yang diperlukan berapa. Luas lahan yang diperlukan berapa meter persegi. Kan begitu. Langkah mundur. Udah gitu baru langsung laksanakan. Begitu. Ini sudah kontrak farming dengan pasar induk, ya kan? Ya. Artinya produknya pasti ada yang beli dengan harga yang pasti bagus. Nah, setelah itu baru bergerak ya. Nanti di saatnya setiap bulan kita bisa pasok. Bahkan panen kan setiap 5 hari. Ya. Berarti setiap 5 hari kan bisa pasok kan? Betul. Berarti setiap 5 hari kita bisa jual dengan harga yang sudah jelas, yang sudah ada. Itu sebetulnya yang harus dilakukan oleh petani milenial kita. Berarti harus dihitung dan melihat pasar ya Prof ya? Betul. Menghindari resiko kerugian itu. Kerugian. Risiko barang nggak laku. Bayangkan ya cabai, ini bertahan berapa hari ini? Kalau nggak laku berapa hari? Kalau di greenhouse begini Prof, itu sampai 2 minggu nggak busuk. Oh gitu ya? Aman ya? Ya, karena nutrisinya tadi lengkap, ya nggak kena spora dari Phytophthora, antrak gitu. Bakteri jamur ya. Jadi cabai-cabai yang dari greenhouse begini tahan itu lama dia. Tahan lama. Itu menjadi favorit dari pedagang. Oh, itu karena dia tahan lama. Kalau open field begini berapa lama bertahan? Kalau open field begini di seminggu tahan. Seminggu bisa toh. Karena nutrisinya berarti gitu. 2 kali. Ya. Ya kalau di greenhouse tadi bisa bertahan 2 minggu, kalau di sini 1 minggu. Kalau nutrisinya jelek, 3 hari busuk ya. Betul. Setelahnya lagi Mbak Wina. Ya. Berarti itu salah satu kelebihan produknya Pak Mas Huda ya Pak? Mas Huda, betul. Jadi umurnya panjang.
Jadi umur jualnya itu relatif panjang. Jadi itu mengurangi risiko tidak laku. Begitu. Nggak ada lalat buah kalau di dalam. Nggak ada buah kalau di greenhouse kan, karena ada screenhouse dindingnya. Greenhouse-nya. Begitu. Baik. Senang banget saya Prof dan Oh, Pak Mas iya. Huda bisa belajar tentang smart farming yang udah diterapkan oleh Pak Mas Huda di kebun cabai ini. Ya. Semoga bincang-bincang kita ini menjadi inspirasi ya Prof ya. Terutama bagi ini nih, bagi Yulia, bagi Ihsan ini ya, bagi milenial, ini harus menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda agar dia bisa belajar meniru. Yang paling penting bisa meniru cuannya. Begitu. Baik, terima kasih Prof Dedi. Terima kasih, terima Pak kasih. Mas Huda kasih, sudah Mama. bincang-bincang bersama saya sehingga bisa menginspirasi petani milenial di luar. Nah Sobat Yes, ini saatnya Sobat Yes belajar dan berinovasi di bidang pertanian. Dan semoga ke depan kita dapat membangun pertanian Indonesia dengan cerdas. Cerdas. Dan terima kasih Prof. Terima kasih, Bina.